Sudah kau cara. Dan kok nanti tinggal dipotong saya kalau. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sinta Olo dengan NIM 2021-0410-1415. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang aspek keuangan. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, pendahuluan. Analisis keuangan merupakan komponen penting dalam setiap proyek penelitian, terutama yang melibatkan usaha bisnis atau evaluasi ekonomi. Analisis ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kelayakan finansial, proyek, potensi, profitabilitas, dan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Bab ini akan memandu Anda melalui proses melakukan analisis keuangan yang komprehensif, memastikan bahwa penelitian Anda didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan yang kuat. Yang berikutnya, tujuan. Tujuan dari analisis aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis adalah untuk mengevaluasi kebutuhan modal, menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis, termasuk modal awal, modal kerja, dan biaya operasional. Berikutnya, menganalisis sumber pendanaan. Menentukan sumber-sumber dana yang akan diperoleh seperti pinjaman bank, investasi, modal sendiri, atau kombinasi dari beberapa sumber. Berikutnya, proyeksi arus kas. Membuat perkiraan aliran kas masuk dan keluar selama masa proyek, termasuk pendapatan, biaya, dan pembayaran pinjaman. Berikutnya, menilai profitabilitas, yaitu memprediksi tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis, termasuk return on investment atau ROI dan payback atau payback period. Berikutnya, hal yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam analisis aspek keuangan. Yang pertama, modal awal. Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis termasuk biaya investasi dalam aktivitas tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan modal kerja. Yang kedua, modal kerja. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, arus kas. Aliran uang kas, aliran uang masuk dan keluar dari bisnis selama periode tertentu. Arus kas masuk berasal dari penjualan produk atau jasa, sedangkan arus kas keluar berasal dari biaya operasional, pembayaran pinjaman, dan investasi. Yang keempat, profitabilitas, yaitu kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai metrik seperti ROI, payback period, dan net profit margin. Yang kelima, risiko keuangan. Risiko keuangan kemungkinan merugikan finansial yang dapat pada bisnis. Risiko keuangan dapat berasal dari berbagai faktor seperti harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, dan persaingan bisnis. Berikutnya, sumber data. Data yang dibutuhkan untuk analisis aspek keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain data internal. Data yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri seperti laporan keuangan, data penjualan, dan data produksi. Berikutnya, data eksternal. Data yang diperoleh dari sumber lain seperti data pasar, data ekonomi, dan data industri. Berikutnya, data primer. Data yang dikumpulkan secara langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Yang terakhir, data sekunder. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk umum seperti data statistik, data berlaporan penelitian, dan data publikasi. Yang berikut, responders atau narasumber. Manajemen yang pertama, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan untuk mendapat data internal dan informasi tentang rencana bisnis. Ahlinya keuangan untuk mendapatkan informasi tentang analisis keuangan, pencapaian risiko, dan strategi pendanaan. Yang kedua, lembaga keuangan untuk mendapatkan informasi tentang pinjaman, strategi dan keuangannya. Kemudian ahli gizi untuk mendapatkan informasi
yang